Tafadhali Puspita. Fi Ajlisu fis sanatil ula fi hadhil madrasah. Bagaimana yang lain? Sahih ya? Sahih. Jadi sudah mulai. Ma hadhil jumlah? Ayatil jumlah? Al-ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, jumlatul fi'liyah. Nah, ahsanti. Raqmus tsani. Ini contoh yang pertama, jadi bentuk tes menulis mengurutkan kata menjadi kalimat. Namanya tartib. Raqmus tsani. Ana Abdul Hamid ismi wa jadid tilmiz. Fadhali muallimah. Ismi Abdul Hamid wa ana tilmizun jadid. Masya Allah. Nah, as-salis Nur Aziza. Apa ini? Madinah ana min Quds al-Wusta. Jawa ini sebenarnya. Enggak jelas karena ini tulisan ini. Nama daerah ini. Qadasun Ustazah. Qadasun. Wa ana qadasun min Madinati Jalwalusto. Madinati Jalwalusto. Boleh lah ya. Ana namanya Kudus, tapi ini apa ini? Mohon maaf ini karena Ustazah tidak begitu memperhatikan ini nomor 3 ini. Tapi sudah benar dari segi kaidahnya ya, di segi kawaid. Makanya perlu kita perhatikan tadi beberapa ya. Ada bentuknya kawaid ya, dari segi namanya maharatnya. Kawaid ini juga susunannya sudah benar secara kawaid. Ya. Oke, kita lihat bentuk tes yang kedua, menyusun kalimat berdasarkan gambar. Uktub al-jumlah al-munasibah tahta surah. Nah, kira-kira siapa yang bisa menulis? Sekarang masih takbir kita ya, tapi jangan menulis, tapi bentuknya nanti silakan dituliskan gitu ya. Uktub al-jumlah al-munasibah tahta surah. Apa kira-kira yang bisa Anda gambarkan? Yang bisa dituliskan? Fadhali. Siapa yang mau coba? Nur Aziza. Malam saja. Muhammad yu'ta al-kitaba ila sadiqihi. Muhammad yu'ta. Apa makna yu'ta? A'ta yu'ti. Nah. Muhammad yu'ti al-kitaba ila sadiqihi. Ila sadiqihi. Senti, mungkin itu menurut siapa tadi? Nur Aziza. Nah. Sekarang yang lain? Contoh yang lain? Hal mungkin hadal kitab ya. Atau mungkin dia meminjamkan buku kepada temannya, boleh. Jadi bagaimana nanti Anda bisa mampu untuk menuliskannya ya, ini kemampuannya. Bentuknya. Yang ketiga, menyusun kalimat berdasarkan kosakata. Jadi dha' hadhil kalimah fi jumlah. Dha' hadhil kalimah fi jumlah. Misalnya tursilu al-fatatu. Kira-kira apa yang kalimat ini bisa dari kosakata yang ada? Tursilu mana? Arsala yursilu san. Al-fatatu muannas min al-fata. Fata wal fatah ya. Fatatu. Seorang pemudi ya. Nah, apa yang bisa disampaikan itu? Fatatu misalnya contohnya. Coba muallimah. Tursilul fatatu ar-risalah. Tursilul fatatu ar-risalah. Boleh ya. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau hawil ila jumlah ismiyah masalah, kita mulai dari fatatu tursilul risalah. Kemana misalnya? Ila sahibatiha misalnya ya, pada temannya. Oke, ini contoh nomor 2 juga begitu. Nanti kalau nanti bisa kita bahas lagi. Jadi ini yang ketiga, menyusun kalimat berdasarkan kosakata. Jadi ada 4, yang keempat bentuk tes menulis ini adalah mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Nanti Anda akan bertemu di tes-tes itu nanti kalimat-kalimat yang disusun-susun. Kemudian ubah dia menjadi paragraf. Jadi mungkin kalimatnya acak. Apa contoh kalau dalam bahasa Indonesia ya?
Muhammad pergi ke sekolah. Dia bangun jam 5 pagi. Muhammad membaca ya, tapi itu tidak berurutan. Jadi bagaimana nanti Anda membentuk dalam bentuk berurutan. Ratib al-jumal at-taliyah takuna faqrah. Contohnya, ketika nomor 1, fi sabahi wasalatil hafilatu fi haramil jami'ah apa ini? Wa naqalathum ila makani rihlah. Naqalathum. Jadi al-hafilah ini ya. Aunaka damu anwa'an katsirah min al-la'b wal musiqi. Jadi ada ini 5. Tapi ini membutuhkan waktu kita untuk berpikir ini. Ya, ada 5 paragraf ya. Fajar wal wazim rihlah min al-makulat wal mashrubat. Nah, jadi apa yang diterjemahkan dulu biar paham ya apa maknanya, lalu diurutkan sehingga dia menjadi tidak hanya kalimat sempurna tapi paragraf yang ini. Apakah ini paragraf deskripsi? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada ya, dimulai dari kata yang umum dulu, nanti membentuk kata-kata khusus, kalimat-kalimat khusus. Nah, ada induktif dan deduktif ya. Nanti bisa Anda pelajari. Terus yang kelima, bentuk tes kita ini adalah mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan. Perhatikan, unsurilah hadis surah. Ya. Sif hadis surah musta'inah bil as'ilatil atiyah. Jadi kita bisa nanti membuat kata-kata dengan kata-kata. Nanti Anda kalau membuat skripsi nanti bikin pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah apa yang akan dibahas. Jadi itu akan menjadi sebuah tulisan. Seperti ayu syai'in hada. Apa ini? Ma hada? Ayu syai'in hada? Mungkin hada al-mabna ya, terserah nanti mau bangunannya masjid atau sekolah ya al-mabna. Mada tara bi hada al-mabna? Apa yang dilihat? Ceritakan. Apa saja dilihat? Nah, apa? Halahu manara? Ada enggak menara di sini? Naam. Manara. Halahu sahah? Apa mana sahah? Halaman ini ya? Nah, mada ya'malun nas dakhilal mabna? Ngapain orang di sini? Ya, diceritakan itu dan itu dituliskan. Itu contoh bentuknya kemampuan tes bahasa berbentuk tulisan. Lalu ada lagi yang keenam, mendeskripsikan gambar berseri. Uktub insya'an, ya. Hadis suar misal sila. Jadi ada nanti gambar-gambar berurutan. Lalu silakan ditulis menurut insya, semacam karangan gitu dari gambar-gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lalu yang ketujuh adalah menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Uktub wasfan hiswan musta'inan bil asilatil atiyah. Ayyuhuma akbar? Ajismal hisan awil himar? Ya, di pertanyaan yang dimulai ya. Mana lebih besar? Badannya kuda atau kedelai? Keledai ya. Nah, nanti itu dibandingkan dua dan menjadi sebuah paragraf dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah contohnya Ananda bentuk-bentuk tes kitabah ya. Dan itu ada nanti ditanyakan dalam bentuk ini. Nah, ini ada kemarin hawil ma tahtahu khat ila jam'i taksir ma taghyir ma yulzam. Ini contohnya di dalam buku, di dalam tes TOEFL kemarin ya. Contohnya ubah yang berbaris itu ke dalam bentuk jamak taksir beserta merubah yang kira-kira penting. Nah, ini nanti ada contoh-contoh latihannya. Kita coba lihat contoh pertama di tadribat. Nah, contoh latihan. Imla al-faragh bil fi'lil munasib mimma bainal qausain. Ya, silakan isi titik ya, karena memang fokus kita sekarang adalah menyambung, mengisi kalimat terpotong. Jadi ada sebuah kalimat, lalu dipotong berupa titik, lalu Anda tentukan apa yang tepat untuk mengisi kata itu. Contoh nomor 1. Al-ammal nukta-nukta ilal masani' mubakkirin. Mal ijabah sahihah? Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Yadhabuna saja. Yadhabuna. Ada lian al-ammal jam'. Nah. Al-musani. Antum nukta fi ma'hadil lughatil arabiyyah. Aina sahih? Tadrusuna. Ahsantum. At-talibatani fi musabaqati qira'atil Qur'an. Jawab sahih. Tashtarikan. Anti al-khair.
Taf'alina. Taf'alina. Taf'alani, taf'alina, taf'alna. Taf'alina. Taf'alina. Nah, sahih. Taf'alina. Ya, karena dia anti. Al-muslimuna muta-muta alal khair. Yata'awanuna. 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 Wan. Jadi kalau ini dalam bentuk menentukan ya, menyamakan nanti mufrad, musanna, atau jamak. Ya, nanti lihat perhatikan. Ya Fatimah, ramul ashir. Ya Fatimah, la. Dan itu fil fasl. Tanamani, tanamina, tanami. 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 Tanamina atau tanami? Tanami. Tanami. Bihasbin nun, ya bihasbin nun. Karena adalah la nahi di sana. Nah ini contoh ya nomor 1. Tanak musani yang nomor 2. Oh ini satu semua nomornya ya. Tanak musani ini ya. Ratib kalimat kulla satrin mimma yati litusbiha jumalan mufidatan mubtadi'an bima tahtahu khat. Nah ini yang lebih agak sulit tadinya. Namanya tertib itu. Jadi sekarang ubah, susun kata-kata di sini yang masih acak ini sehingga menjadi kalimat sempurna dengan memulai kata yang bergaris bawah. Ini kata kuncinya kata bergaris. Ini contohnya ma'a abihi hisab di shalah wa akhihi kharaja. Coba nomor 1. Apa kira-kira? Kharaja hisabun. Kharaja wa akhihi lis-salati. Kharaja hisamun ma'abihi wa akhihi lis-salati. Jadi sebenarnya subjeknya banyak itu, lebih dari 1. Tapi tetap dipakai kharaja. Ini harus pahami ya. Nanti kalau fi'il madhi di depan maka boleh subjeknya boleh banyak. Tapi kalau nanti dimulai oleh hisam dulu, hisam ma akhihi wa abihi wa akhihi kharaju lis-shalah ya. Kalau dia madhi. Kalau dia mudhari yakhrujuna lis-shalati. Nah, ini karena ini boleh. Ramusani. Coba. Muhammad. Ya, mulai dari Muhammad. Silakan ada Syahrijal Rambe. Tafadhal. Jarib ya, Syahrijal. Ramusani. Syahrijal, hadir. Masih unmute ya. Hadir walakin coba Nur Jannah. Tafadhali. Muhammad. Muhammadun talibun zu qalbin rahimin. Muhammadun talibun zu qalbin rahimin. Ma makna Nur Jannah? Muhammad adalah seorang pelajar yang mempunyai hati penyayang. Ya, hati penyayang. Hasan. Ini contohnya ya. Jadi nanti yang Anda lihat di tes TOEFL itu kata-kata yang seperti ini mungkin. Jadi silakan diurutkan. Dan yang paling penting itu kuasai dulu pengaitnya dengan bentuk-bentuk jumlah. Karena jumlah ismiyah apakah jumlah fi'liyah. Jadi tarkib, lebih ke tarkibnya nanti. Mana yang mubtada'nya, mana yang fa'ilnya gitu ya. Lanjut, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ini mengisi titik-titik juga. Imla'il faragh bil fi'lil munasib mimma baina qausaini kama fil mithali tali. Titik-titik dengan fi'il yang sesuai ya. Itu contoh. Al-walid ibnahu anil amal. Sa'ala au sa'alat. Nah, jadi jawabannya adalah sa'alal walidu ibnahu anil amal. Seorang ayah menanyakan anaknya tentang pekerjaannya. Nah, Takmul awal. Coba nomor 1. Puspita. Tuhawil hukumatu halla mushkilatil iskani. Yuhawil atau tuhawilu? Tuhawilu. Tuhawilu. Ya, al-fa'il yani mu'annas ya. Apa itu artinya?
Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah penduduk. Nah, Senti. Tamusani. Ariana Harahap. Al-fatatu ila uruba. Run of time. 10 menit lagi nih hampir mati ya. Ini contohnya. Jadi nanti kami isi titik dengan kata-kata kerja yang sesuai. Jadi silakan pilih. Ini bentuk contohnya ya. Nanti Anda bisa dituliskan nih. Silakan dikerjakan nanti dalam bentuk tulisan ya dan dikirim ke tugas kita. Ya ini jadi Ustazah ngasih bentuk-bentuk contohnya ya. Dha hadil alama amama al-fi'l munasib. Ditandih tanda benar. Fatima ilal madrasah amsi. Dhahabat tadhabu izhab. Nah, sahih? Zahabat. Zahabat atau tadhabu? Zahabat. Naam, zahabat. Ini ada al-waktu yani amsi. Amsi berarti madi, zahabat. Ya. Begitu ya contohnya ada 10. Contoh yang lain. Dha hadil alama amama al-hibar al-munasib. Tanda benarnya al-qimah allati ishtaraituha. Al-qimah allati ishtaraituha. Rumah yang saya beli. Jadidah, jadidatani, jadidat. Hal ijabah sahihah? Jadidah. 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 Jadi mufrad. Nah, begitu ya. Jadi coba perhatikan nomor 6. Al-fallahani syab, syabani, syabab. Syabani. Syabani ya. Syabab. Petani itu mana syab, syabab? Ya ma'syarasy syabab. Pemuda. Ada itu hadisnya ya. Pemuda. Ya, pemuda. Nah, itulah contohnya. Lalu nanti silakan Anda kerjakan nanti ya latihan-latihan karena semakin banyak latihan nanti semakin mudah. Ya. Kawin minal kalimat kullu satarin jumlatan mufidatan kama fil misal tali. Ini kawin. Mana kawin? Bahasa kitanya mencocokkan, menjodohkan ya karena mengawinkan ya. Misalnya ila Fatimah Jakarta safarat. Nah, setelah dihubungkan jadinya safarat Fatimatu ila Jakarta. Contohnya nomor 1. Ahmad Pakistan min wasala. Apa jadinya? Wasala. Wasala Ahmad. Ahmad min Pakistan ya. Ahmad sampai dari Pakistan. Begitu seterusnya ya. Inilah contoh-contohnya Nanda. Nanti baru bisa dipraktekkan di tes. Kemarin nanti kita periksa lagi ya, ikhtibar 1 ada nggak peningkatannya ketika ikhtibar 2? Ya, ini contohnya mana yang sudah ada nilai? Contoh yang sudah nilai. Sudah dibagikan ya. Ini ikhtibar awal. Ini agar nanti ada rumusnya nanti ya. Nanti silakan Anda lihat berapa hasilnya dan diharapkan setiap ikhtibar itu Anda semakin meningkat. Harus ada peningkatan karena kita belajar. Yang belajar itu apa? Ta'allum. Anda yang dari pendidikan tarbiyah pasti tahu nanti. Ma farqu baina ta'allum. Ta'allum itu artinya taghyir as-suluk, perubahan karakter, perubahan pemahaman, perubahan ilmu. Setelah dari masuk kelas, setelah keluar kelas itu berbeda. Maka ada belajar di sana, belajar di sana. Tapi sama aja ketika udah belajar dengan tidak belajar berarti namanya belum belajar. Dan Anda yang sudah didapatkan pertemuan yang sudah dibimbing untuk ini mudah-mudahan bisa menguasai dan insya Allah saya yakin kita akan berbeda nanti dengan ketika tes karena di NIM 17 nanti kan ada tesnya itu. Mereka semua dites, nggak semuanya yang bisa. Jadi yang sudah punya bekal harus mampu dan insya Allah bermanfaat kelak bagian Anda ya untuk tingkatan-tingkatan berikutnya insya Allah. Mungkin ini saja ya pertemuan kita, mudah-mudahan bisa kita bahas. Nanti untuk absensinya setelah buat nanti di Google Classroom silakan diisi. Dan materinya juga sudah dibagikan. Latihan-latihan ini hanya sebagai contoh. Tapi nanti bisa Anda dapatkan di ikhtibar ini. Sekarang Ustazah tidak memberatkan untuk menulis, untuk membuat latihannya ya. Biar dikasih rukhsah selama bulan Ramadan, silakan tuliskan Al-Qur'an saja. Baca Al-Qur'an, perbanyak ibadah selama Ramadan.
Ya, jadi ini untuk tugasnya dibaca-baca saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diiktibar berikutnya. Kelas ini ya kita tutup. Naftatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.